Oke, sudah mulai ya. Baik, jumpa lagi dengan saya, Aditya Puja Laksana, di Psikologi Konsumen. Apa kabar teman-teman skripsi? Nggak terasa kita sudah pertemuan ke-7 nih ya, udah deket-deket UTS ya. Minggu lalu kita ada bicara tentang kepuasan konsumen ya, bagaimana ujung dari semua ini adalah bagaimana produsen tuh bisa mencari tahu apa sih kebutuhan dari konsumen, bagaimana dia memenuhi kebutuhannya tadi, dan ujung-ujungnya agar konsumen puas. Nah, apa sih tujuannya konsumen puas ya? Tugas minggu lalu saya harap Anda sudah dapat insight ya. Wah, kemarin saya tugaskan dua hal ya, mencari satu kasus yang dimana ada konsumen itu puas ya, dimana berarti ekspektasinya dia melebihi harapannya. Aktualnya melebihi ekspektasinya, jadi dia puas. Sedangkan yang satu lagi adalah di mana konsumennya tadi tidak puas dengan produk yang ditawarkan. Jadi berarti harapannya terlalu tinggi dengan yang dia dapat di bawah harapan dia ya. Kemudian untuk yang tidak puas, Anda coba memberi saran kira-kira apa yang bisa Anda perbuat, sarankan agar kejadian tersebut tidak terjadi kembali di masa depan. Oke, saya akan share materi. Oke, lanjut saja. Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-7 ya, sama-sama tadi. Sekarang kita materinya adalah membahas tentang kesetiaan konsumen, customer loyalty. Nah, ini dia. Jadi, setelah Anda produsen memenuhi kebutuhannya, kemudian konsumen merasa puas, ya ujung-ujungnya apa? Konsumen jadi loyal. Loyal itu berarti dia, kalau istilah anak zaman sekarang ya, tidak berpindah ke lain hati ya. Jadi dia memakai produk itu terus ya, bahkan mungkin menceritakannya ke orang lain, advocate ya, dia mau bercerita, memviralkan dengan cuma-cuma ya, karena dia suka ya. Oke, kita akan masuk dikit tentang teorinya, bagaimana customer loyalty ini. Oke, jadi kita masuk dulu ke definisi pelanggan ya. Jadi kalau konsumen itu hanya orang yang membeli saja, kalau yang orang dia membeli secara kontinu itu pelanggan ya, udah langganan. Jadi pelanggan adalah seorang individu atau konsumen yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk. Nah, jadi ujungnya dia harus puas dulu ya. Jadi nggak mungkin ada konsumen datang berkali-kali karena dia nggak puas, itu aneh itu ya. Biasanya yang datang berkali-kali itu adalah konsumen yang merasa puas dengan layanannya, dengan produknya, dengan harganya. Mari kita udah bicara ya apa saja sih yang membuat konsumen itu puas. Nah, kemudian dia secara kontinu ya datang, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa mungkin setiap hari. Ya. Ada kalau Anda di Jakarta, ya, kalau Anda biasa kerja di daerah Sudirman, Tamrin, atau Gatot Subroto, itu mungkin setiap hari Anda ke Starbucks dulu pagi, ya. Ngopinya mereka ke Starbucks. Kenapa? Karena dia puas dengan ya mungkin rasa kopinya, mungkin suasananya, ya. Jadi bisa setiap hari, bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari, tapi minimal dia sekali lah datang di hari itu. Nah, menurut Cambridge International Dictionaries, ya, ini menurut Cambridge, ini saya kutip dari Lipu Yuadi, nanti di bawah ada daftar pustaka, saya sertakan, jadi Anda bisa cari bukunya kalau Anda ingin tahu lebih dalam. Pelanggan adalah seseorang yang membeli sesuatu atau barang atau jasa. Prinsipnya sama sih, ya, definisinya sama. Kalau dalam menurut Webster, pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama. Jadi intinya poinnya sama, ada pelanggan yang dia datang lebih dari sekali karena dia merasa puas dengan produk yang ditawarkan. Nah, si Philip Kotler ini mbahnya marketing dunia ini, dia memiliki definisi juga ya. Kotler mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan. Nah, jadi karena tadi kemarin waktu di kelas saya bilang kepuasan itu sangat subjektif ya, nggak bisa karena tadi faktornya banyak dan tiap orang memiliki referensi yang berbeda-beda. Jadi tingkat perasaan itu sangat subjektif ya. Bisa jadi Anda misalnya kalau di Jogja tuh Anda ke barbershop merek A gitu ya. Saya puas, loh bagus ya, ukurannya keren. Mungkin di hari yang sama, tukang cukur yang sama, jam yang sama, Anda merasa tidak puas dengan hasil yang sama. Entah yang lain yang mungkin karena harganya nggak cocok,
atau mungkin Anda merasa pelayanannya lamban, seperti itu ya. Jadi balik ke tingkat perasaan. Jadi ujung-ujungnya adalah tadi balik lagi kalau si Kotler membandingkan dengan yang harapannya dia. Ya. Ada juga menurut D ya dalam bukunya Fandi Ciptono, kepuasan pelanggan sebagai respon terhadap evaluasi kebiasaan yang dipersiapkan antara harapan awal sebelum pembelian dan kinerja aktual sama juga. Ya, jadi ada harapan, ada kinerja aktual, bagaimana dia memperbandingannya. Harapannya kalau kinerja aktualnya lebih tinggi daripada ekspektasinya, ya dia akan puas dan dia akan melakukan pembelian ulang. Ya. Ini berikutnya juga sama kurang lebih, Anda bisa baca sendiri. Nah, apa sih yang bisa membuat orang tuh ekspektasi berharap ya? Ada 4 hal, ada individual need, ya. Faktor individu orang itu sendiri ya. Jadi mungkin dia sudah terbiasa dengan standar kualitas layanan tertentu, ya, atau mungkin dengan harga tertentu, atau mungkin dengan brand tertentu ya. Jadi sudah punya referensi sendiri. Kemudian yang membuat orang berekspektasi adalah word of mouth, atau sekarang bahasa sekarang itu viral. Ya, jadi sulit bumerang juga ya bagi sebuah tempat usaha ya yang sangat viral. Ya orang ekspektasi jadi tinggi. Apalagi dia dengan foto-foto yang instagramable ya, fotonya bagus. Ya. Kita berharap banyak besar ya begitu datang ke sana. Dan begitu kita datang ternyata waduh kok seperti ini, tidak seperti yang ada di IG atau tidak ada di YouTube gitu ya. Jadi bisa jadi akan membuat orang tidak terpuas karena harapan yang setelah sudah tinggi karena tadi pengaruh viral tadi. Berikutnya past experience atau pengalaman masa lalu. Orang yang sudah punya pengalaman baik di masa lalu akan dapat menerima pelayanan minimal sama dengan yang dulu. Kalau tidak dia kecewa. Nah, jadi misalnya Anda kalau di kelas mana saya contohkan Anda terbang dengan Lion Air, ya. Anda selama ini nggak ada pernah ada pengalaman yang buruk ya, selalu oke-oke saja. Ya. Anda biasanya sih lebih biasa bisa menerima ya kalau ada pelayanan yang minimal sama lah. Nah, kalau nggak, kalau di bawah itu ya dia akan kecewa. Dulu nih lain nggak seperti ini. Dulu selama ini saya terbang berkali-kali nggak pernah kecewa nih kok sekarang gini ya. Nah itu dia. Ya, jadi ekspektasi pelanggan itu juga dipengaruhi oleh pengalaman dia yang dulunya. Atau Anda pernah nggak Anda datang suatu tempat kafe yang pertama kali Anda datang, kesannya enak, tempatnya bagus, ya keren, cozy. Ya, mungkin Anda datang lagi 2-3 bulan kemudian, pengalaman yang Anda dapat mungkin tidak seperti yang Anda pertama kali datang. Ya. Yang pertama kali datang sangat excited ya. Kemudian ya pokoknya kerannya bagus sekali tempatnya ini. Yang kedua Anda kok biasa ya ternyata ya. Tidak yang sebagus waktu pertama kali saya datang, itu bisa. Itu orang yang datang kedua kali itu biasanya standarnya dia berharap sama dengan pengalaman dia sebelumnya. Kemudian external communication atau komunikasi eksternal. Ya. Nah ini tadi balik ke marketing. Ya. Bagaimana si orang atau si perusahaan tadi mempromosikan atau menjual produknya, sehingga orang jadi berharap besar ya. Kalau contoh gampang ya, foto-foto makanan ya, itu juga ya. Nggak ada foto-foto makanan tuh yang gila ya, apalagi yang dimiliki oleh brand-brand dunia ya. Itu wah kesannya menggiurkan. Kalau hamburger tuh tinggi, Anda sudah lihat ya iklan McDonald's atau hamburger yang kemarin saya sampaikan, sangat menggiurkan ya. Nah orang berharap seperti itu gitu ya, tapi ternyata ya syukur-syukur sama ya. Nah, itu berarti dia tidak akan kecewa, tapi kalau di bawah itu menjadi bumerang. Oke, itu sekilas tadi bagaimana ekspektasi seorang itu dipengaruhi ya. Ada banyak hal. Dan kita masuk ke kesetiaan pelanggan. Jadi orang yang puas, konsumen yang puas, harapannya dia menjadi pelanggan. Jadi dia melakukan pembelian ulang. Berarti dia memiliki komitmen. Ini menurut Mowan dan Minor ya. Dia memiliki komitmen terhadap brand tersebut, baik jasa maupun barang, dan untuk meneruskan pembelian di masa yang akan datang. Dan pembeliannya itu bersifat senang ya, sukarela, bukan karena terpaksa, bukan karena bukan karena nggak ada pilihan lain ya, tapi karena dia memang senang dengan merek atau dengan produk tersebut. Beda kalau misalnya ya, Anda berada di suatu wilayah yang terpencil,
hanya ada warung bakso di situ satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Ya, itu bukan karena ada loyal ya, karena nggak ada pilihan yang lain ya. Jadi Anda ya udah kalau lagi bikin bakso ya hanya ada itu ya udah beli itu saja. Bukan karena enak, bukan karena murah, ya karena tidak ada pilihan yang lain. Itu bukan seperti itu. Ya, jadi ini konteksnya adalah banyak pilihan, banyak variasi yang lain, tapi si pelanggan tadi atau si konsumen tadi tetap loyal datang ke situ. Nah, itu berarti bisa dibilang dia setia terhadap produknya. Ini ada lagi menurut Oliver ya, kesetiaan pelanggan adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan. Meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Nah, ini tadi konteksnya ya, si Oliver mendukung contoh yang saya berikan tadi. Jadi pelanggan itu ya harus ada si konsumen tadi dihadapkan oleh banyak pilihan yang lain. Jadi di satu sisi ada positifnya, kalau banyak pesaing dan dia tetap memilih produk tadi berarti dia memang setia ya. Tapi bisa jadi begitu dia sedikit saja kecewa, ya. Jadi bukan berarti yang dia pelanggan tuh jadi nggak bisa kecewa ya, bisa aja. Kalau dia merasa loh ini aku sudah langganan 3 tahun di sini, 4 tahun di sini, tapi ternyata sekarang produknya menurun ya kualitasnya. Nah, di satu sisi banyak pesaing yang sejenis yang mencoba menggoda si konsumen tadi. Bisa jadi dia akan mudah berpaling ya. Jadi bukan berarti Anda sudah punya pelanggan itu sudah end of the game ya, tidak. Masih banyak hal-hal lagi yang untuk mempertahankan mereka agar mereka tidak berpaling ke lain hati di dalam persaingan yang ketat ini ya. Harapannya seperti itu. Ya, jadi dari teori di atas, kesetiaan pelanggan itu ya tadi intinya ada komitmen terhadap produk atau jasa yang diinginkan dan bertahan lama secara berulang di masa lama. Jadi kalau pelanggan itu nggak bisa, oh saya udah langganan ini udah seminggu ya, itu bukan langganan ya, biasanya langganan itu cukup lama ya, hitungan tahun ya, setahun 2 tahun ya. Itu bisa dibilang dia sudah cukup komitmen terhadap produk tersebut. Oke. Menurut para ahli juga disampaikan bahwa untuk membuat seseorang itu memiliki komitmen itu dibutuhkan proses yang cukup lama ya, dan mendalam. Ya. Jadi pertama dia harus positif dulu ya, tadi puas dulu lah. Dia harus puas dulu dengan produknya. Nggak mungkin ada orang loyal atau setia dengan suatu produk tapi dia nggak puas. Dia harus puas dulu. Nah, kemudian dia melakukan pembelian berulang. Di mana di saat dia melakukan pembelian berulang, yang dia dapat sama dengan pengalaman dia pertama. Nah, itu yang susahnya di situ ya. Jadi bagi Anda yang punya usaha ya Anda harus tetap menjaga ya. Karena orang yang sudah merasa langganan dia ekspektasinya jauh lebih tinggi ya. Karena dia merasa sudah dulu nggak seperti ini standarnya, kok sekarang seperti ini. Ya, harapannya jadi lebih baik, itu bagus ya, bukan menjadi menurun. Nah, harapannya kalau itu semua dipenuhi, dia tidak berkeinginan untuk pindah ke produk lain. Kalau di Jogja nih banyak ya kuliner-kuliner yang orang setia ya, udah puluhan tahun dia tetap makan di situ walaupun dia tidak berubah apa-apa, yaitu itu terkait rasa ya. Jadi dia kualitasnya rasa yang dia pegang atau kenangan, ada memori di situ. Kalau di daerah UGM itu ada SGPC, itu terkenal ya, sego pecel di depannya Fakultas Peternakan. Itu dari zaman saya kuliah sampai sekarang bentuknya gitu, itu nggak ditambah bertingkat atau tidak, tapi orang tetap ramai. Ya, orang-orang yang dulu pernah kuliah di Jogja ingin nostalgia di situ. Dia ada memang beberapa rumah makan zaman dulu yang dia mempertahankan kejadulannya. Ya, sengaja karena justru kalau dia buat yang aneh-aneh orang loh kok nggak gini dulu, nggak gini waktu zaman saya kuliah nggak seperti ini bentuknya, jadi hilang ya. Jadi bukan berarti dia tidak mau improve ya, memang dia kekuatannya di kejadulannya tadi. Nah, dia tidak misalnya apa ada di daerah Jalan Gajah Sultan Agung, jalan-jalan Sultan Agung itu ada ayam Butini, ayam goreng Butini itu terkenal sekali ya, apalagi kalau long weekend itu bisa habis, itu siang udah habis. Dia nggak jual yang lain, dia hanya ayam gorengnya seperti itu. Dia nggak mencoba menjual misalnya ikan bakar atau lele goreng, enggak. Ya, dan menunya ya itu bentuknya seperti itu saja dari dulu. Ya paling yang beda harganya, harganya terus naik ya. Itu sesuai inflasi. Kenapa ya? Karena dia ingin menjaga rasa kualitas yang orang tuh udah
suka dengan si Butin itu ya itunya. Jadi dia jaga kualitasnya itu. Itu yang sulit ya. Karena terkadang apalagi udah perusahaan yang lama, ada usaha yang lama, udah berapa generasi, terutama kuliner ya, menjaga rasa itu tidak mudah ya, apalagi kalau Anda punya banyak cabang, itu lebih sulit lagi. Nah, jadi makanya saya salut usaha-usaha yang sudah turun 2-3 generasi tapi tetap rame. Ya. Karena dia bisa bertahan tuh, bisa gini, dia mungkin tahu dari bapaknya. Nah, bapaknya ini enak nih, dia diajak situ. Ternyata si anaknya tadi suka juga. Oke. Anaknya semakin tua, dia punya anak lagi, dan dia ngajak anaknya ke situ. Nah, itu dan anak yang diajak itu juga suka. Itu kan berarti kan luar biasa. Berarti dia bisa lintas generasi seleranya. Nah, itu bukan pekerjaan yang mudah ya untuk mempertahankan rasa itu. Jadi untuk usaha-usaha kuliner yang bertahan puluhan tahun itu luar biasa. Itu Anda perlu pelajari. Kenapa? Apa yang membuat mereka? Yang jelas nomor satu pasti produknya ya. Harus pasti enak. Orang-orang makanan-makanan yang legendaris itu dijamin rasanya pasti maknyus lah ya kalau bahasa zaman anak zaman sekarang. Oke, kita masuk melihat kondisi kesetiaan pelanggan. Menurut Jacobi dan Kainer ada 6 kondisi yang bersifat kolektif dan cukup untuk mengekspresikan kesetiaan pelanggan. Ya. Keenam kondisi yang mengekspresikan kesetiaan terhadap satu brand itu pertama bersifat acak atau bias. Terkadang nggak bisa didetek ya. Apalagi kemarin Anda lihat perilaku anak milenial ya, nggak jelas ya kadang-kadang. Saat ini lagi tren misalnya HP yang warna-warni misalnya, kemudian tiba-tiba berubah jadi HP yang tipis, nggak jelas, acak, bias ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua ada tanggapan ke perilakuan membeli ya. Jadi setelah dia mulai terlihat trennya ya, yang dari acak tadi, mulai ada kecenderungan membelinya. Kemudian setelah dia mulai membeli, terlihat di ekspresinya dari waktu ke waktu. Ini udah mulai levelnya udah mulai meningkat nih ya. Setelah dia tadi pertama dia nggak ada pilihan karena masih acak ya. Kemudian dia mulai memutuskan membeli. Kemudian setelah dia membeli, dia cocok, dia puas, mulai diekspresikan dari waktu ke waktu. Jadi kalau dia HP, misalnya HP dia suka dengan merek Xiaomi misalnya ya. Suatu saat ada Xiaomi HP-nya rusak, dia beli Xiaomi lagi ya. Walaupun ada yang lebih merek yang lebih murah atau lebih bagus, tapi dia karena sudah cocok dengan HP itu, dia beli itu lagi. Kemudian oleh satuan pembuatan keputusan ya, ini biasanya sih kalau HP itu ya keputusannya dari dia sendiri ya. Jadi tidak perlu mengambil keputusan dari banyak orang. Kecuali Anda bisa beli rumah atau beli mobil yang nggak bisa keputusan itu dari Anda sendiri. Biasanya dirembuk misalnya sudah berkeluarga ya dengan istri, ya, dengan anak mungkin ya. Nah, gimana nih, jauh nggak dari sekolah ya. Itu juga mempengaruhi ya keputusan pembelian. Jadi ada hal-hal yang cepat diputuskan itu lebih membuat dia setia cepat ya, karena dia sendiri yang memutuskan. Tapi kalau ada butuh faktor yang lain, bisa jadi kesetiaannya atau loyalitas terhadap satu produk bisa berubah ya. Karena begitu diskusi dengan istrinya tidak mau beli merek HP atau beli mobil lah ya tadi contohnya, tidak mau beli mobil merek X, semuanya beli yang Y. Nah, jadi walaupun dia setia dengan merek X, tapi karena sudah ada keputusan keluarga Y, ya udah dia berubah. Kemudian terkait dengan satu atau lebih brand alternatif dari sekumpulan brand sejenis. Nah, ini dia saya sampaikan tadi, loyalitas ini tidak ada pilihan ya. Jadi nggak bisa tuh, wah kita pelanggan PLN yang loyal, nggak bisa kita bilang itu karena nggak ada pilihan yang lain. Kalau Anda mau listrik dari mana? Ya hanya dari PLN. Jadi nggak ada yang, oh kami ini pelanggan setia Pertamina, yang jual bensin cuma Pertamina. Jadi nggak bisa. Jadi harus ada pilihan, misalnya. Nah, paling gampang di telekomunikasi. Ya, saya pelanggan setia Telkomsel, saya pelanggan setia Indosat, Excel, Tri, itu bisa karena sudah ada yang sejenis dan mereka saling bersaing ya. Kemudian terakhir yang keenam, setelah tadi semuanya tadi ada beberapa pilihan mengambil keputusan, baik keputusan oleh individu maupun beberapa unit satuan pembuatan keputusan, baru dievaluasi. Nah, proses evaluasi ini yang terus menerus ya, yang bisa bukan mengganggu ya, membuat perubahan
apakah si pelanggan atau si konsumen tadi tetap setia dengan merek tersebut atau dia memutuskan untuk pindah merek. Dan kemarin kalau Anda lihat perilaku anak milenial ya, itu riset itu ya, itu anak milenial sekarang ini mudah berpindah ke lain hati ya. Itu pekerjaan PR besar bagi produsen masa kini ya. Dia mungkin di angkatan saya atau angkatan bapak Anda itu yang setia ya. Kalau udah motornya Honda ya Honda, nggak mau yang lain. Ini ya iklan ya. Tapi kalau anak zaman sekarang, ya karena pilihannya lebih banyak dan mereka lebih banyak suka mencoba-coba ya jadi nggak ada kesetiaan tuh agak susah. Nah ini mirip dengan kemarin bagaimana sih mengukur kesetiaan? Pertama dengan behavior ya bisa melihat aktual pembelian. Nah ini enak kalau Anda punya database-nya lebih enak. Ya, jadi pada hari ramenya hari apa aja, kemudian siapa saja yang membeli, misalnya kafe itu apakah kafe itu tiap hari ramai? Enggak. Kafe itu biasanya ramai itu pada sore hari, ya, menjelang malam. Ya, dari siang sampai sore itu biasanya sih nggak terlalu ramai. Kemudian misalnya anak muda, ya, kemudian berapa lama dia menghabiskan waktu di situ, berapa banyak dia mengeluarkan biaya, nah, itu semuanya diperhitungkan. Itu behavior measures. Jadi Anda harus, inilah gunanya psikologi konsumen ya, melihat perilakunya. Kemudian measuring switch cost ya, pengukuran pada variabel ini dapat mengidentifikasi kesetiaan pelanggan pada brand. Pada umumnya jika biaya untuk ganti brand sangat mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti brand, sehingga laju penyusunan kelompok pelanggan dari waktu rendah. Nah, ini kalau dia ini balik kemarin ya, alasan orang itu puas atau tidak, ada cost yang dikeluarkan. Kalau si konsumen tadi merasa untuk pindah merek itu butuh biaya lebih tinggi atau repot lah atau ruwet ya, dia malas. Contohnya Anda terbiasa beli, ini biasanya yang agak anu ya, nggak usah lah yang mahal-mahal. HP ya, Anda kalau biasa pakai HP Xiaomi misalnya, kan tuh ada beberapa yang tombolnya berbeda ya, misalnya untuk screenshot. Anda udah familiar lah dengan fitur-fitur di situ. Walaupun ada Oppo atau Vivo yang mungkin lebih murah, Anda malas karena Anda mesti belajar lagi. Ya udahlah, pakai Xiaomi aja udah biasa pakai Xiaomi. Kecuali dia merasa worth it, dia mesti belajar lagi, oke nggak ada masalah. Ya, jadi intinya semakin besar biaya itu tidak harus uang ya, bisa waktu, bisa effort yang harus dia keluarkan untuk belajar lagi, semakin setia dia. Kemudian measuring satisfaction, ini kemarin juga mengukur kepuasan terhadap kesetiaan pelanggan. Ya, bila ketidakpuasan pelanggan sangat rendah, maka pada umumnya tidak cukup alasan bagi pelanggan berpindah brand lain. Jadi kemarin balik lagi ke bagaimana mengukur kepuasan ya, ada berbagai macam cara ya. Paling gampang ya kalau kita pakai modelnya Gojek sama Alfamart itu ya. Begitu terjadi transaksi atau terjadi closing ya udah langsung suruh menilai puas atau tidak. Nah, dari situ kemudian direkap, oh ternyata dari sekian banyak pelanggan kita ini stabil ya, mereka masih tetap puas. Tapi ternyata kalau waduh udah mulai ada tren penurunan nih, nah itu Anda harus mulai berpikir ulang apa yang membuat mereka menurun. Makanya kalau bisa surveinya pun spesifik ya, jangan seperti yang kalau kayak di Gojek sama kalau di Alfamart itu kan sangat 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 satu variabel saja ya. Apakah Anda puas dengan pelayanan ya atau tidak. Tapi kalau yang di Gojek itu bagus ya. Ya, kalau Anda boleh dicek di Gojek itu ada ngasih bintang, habis itu Anda boleh milih kepuasannya, keramahannya, kebersihannya, kecepatannya, ya itu dia kan jadi kelihatan nanti. Kemudian berikutnya measuring liking brand, kesukaan terhadap brand, kepercayaan dan rasa hormat atau bersahabat dengan suatu brand. Memanggil kehangatan. Ya intinya kalau dia sudah senang dengan brand tadi ya dia jadi loyal ya, mania malah bisa dibilang. Ya, sangat dia kalau nggak merek itu nggak mau. Jadi dia udah suka ya. Jadi ya contohnya Harley Davidson itu yang pemiliknya para pengguna Harley Davidson itu udah semacam bukan 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 suka lagi ya udah semacam kayak kalau bisa gerakan yang ya benar-benar orang-orang tertentu yang sangat suka Harley ya Harley iPhone ya, Apple ya produk-produk Apple itu membuat mereka memberi komunitas sendiri ya walaupun harganya mahal ya. Mereka udah nggak lihat itu lagi karena
mereknya itu udah membuat kebanggaan atau rasa senang bagi pelanggan. Yang terakhir, measuring komitmen. Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen pelanggan terkait produk tersebut. Kesukaan pelanggan akan suatu brand akan mendorong mereka untuk membicarakan brand tersebut ke orang lain. Nah ini dia, ini ultimate goal-nya perusahaan yang nomor terakhir nih, measuring komitmen. Advocate ya, advocate istilah bahasa lainnya. Jadi Anda suka, Anda cerita, dan Anda dengan sukarela Anda mempromosikan produk tersebut ke orang lain. Itu udah level kesetiaan tidak hanya untuk dia, tapi dia bahkan mengajak orang lain untuk menyukai hal yang sama dengan dia. Paling gampang ini contohnya klub sepak bola. Ya. Biasanya kalau bapaknya suka, contoh let's say Manchester United, dia akan mencoba menularkan kesukaannya tadi pada anak-anaknya. Karena dia sudah menganggap Manchester United itu tidak hanya sebatas klub sepak bola, tapi juga merupakan dirinya dia gitu loh. Nah, walaupun Manchester United lagi bagus prestasinya atau lagi jelek atau lagi hancur-hancuran, dia tetap nggak peduli, dia tetap suka dengan Manchester United. Nah, dia mencoba menularkan itu kepada anaknya atau istrinya atau lingkungan terdekatnya. Oke, saya pikir itu. Ini ada beberapa daftar pustaka ya. Silakan Anda kalau tertarik, Anda boleh perbanyak wawasan Anda dengan mencari ini ya, versi e-booknya atau di perpustakaan skripsi kalau ada. Oke, demikian sekilas penjelasan awal tentang kepuasan pelanggan. Nanti kita akan diskusikan saat tatap muka di skripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Bye-bye.